Kerajaan Indraprastha atau dalam bahasa Jawa adalah Kerajaan Ngindraprastha. Kerajaan Perajin Mertani di Hutan Ngamer, pengabdi setia Bathara Indra, Prabu Yudhistira, Arya Dantunwacana, Arya Danajaya, serta jin kembar Nakula dan Sadewa. Atas petunjuk dari Bathara Indra, negara dipercayakan kepada 5 ksatria, Puntadewa, Bratasena, Permadi, Pinten, dan Tangsen, yang kemudian menjadi kerajaan megah bak negara Tiban, dikenal dengan Kerajaan Ngamarta, yang dipimpin oleh Prabu Puntadewa atau Prabu Darmakusuma, 2 senopati utama, Raden Janaka dan Raden Werkudara, penasehat kembar Nakula dan Sadewa. Kerajaan Ngamarta, kerajaan yang mempunyai 2 patih, Tambak Ganggeng sebagai patih dalam dan Handakawana sebagai patih luar. Berikut adalah asal-usul 2 tokoh tersebut, Tambak Ganggeng dan Handakawana. Simak terus, jangan kemana-mana. Tambak Ganggeng dan Handakawana merupakan 2 patih di Kerajaan Ngamarta, tokoh pewayangan Jawa yang mungkin masih belum banyak dikenal oleh para pecinta kesenian pewayangan Jawa, termasuk saya pribadi tentunya. Dan untuk penjelasan mengenai latar belakang siapa itu Tambak Ganggeng dan Handakawana ada pada lakon Babat Alas Ngamer. Raden Bratasena, sang penenggak Pandhawa, memimpin pembukaan lahan di Hutan Ngamer. Turut serta pula Raden Puntadewa, Raden Permadi, Raden Pinten, dan Raden Tangsen, sesuai amanah dari sang ibu Dewi Kunti. Dalam perjalanan di Hutan Ngamer, Raden Tangsen menghentikan langkah Raden Puntadewa dan Raden Pinten dengan alasan merasa kecapean dan haus. Maka Raden Puntadewa mengajak si kembar untuk mencari sumber air di tengah hutan Ngamer, hingga menjumpai sumber air yang berwujud sedang dengan air yang sangat sedikit. Saat Puntadewa hendak mengambil air jernih tersebut, tiba-tiba terdengar oleh Puntadewa suara dari lumut yang tumbuh di dalam sendang, seakan menangis. Jika air diambil, tentunya karena air sangat sedikit, pastinya lumut tersebut akan mati karena kekeringan atau kehabisan air. Raden Puntadewa dengan sifatnya yaitu welas asih kepada semua makhluk akhirnya mendekat, lalu mengheningkan cipta agar mendapat petunjuk dari Yang Maha Pencipta. Dan tiba-tiba lumut seketika hilang wujudnya dan berubah menjadi seorang ksatria gagah. Ksatria tersebut lalu menyatakan kesetiaannya kepada Puntadewa, yang kemudian oleh Raden Puntadewa diberi nama Tambak Ganggeng karena tercipta dari sebuah lumut, dan sumber air seketika menjadi melimpah, seakan tidak akan pernah habis, yang kelak pasti akan sangat berguna untuk wilayah di sekitar sumber air tersebut. Setelah itu, Raden Puntadewa yang diiringi kembar dan Tambak Ganggeng melanjutkan perjalanan dan menjumpai Bratasena yang baru saja menangkap 3 ekor banteng hutan. Puntadewa kembali menunjukkan sifat welas asihnya kepada semua makhluk dengan meminta agar Bratasena membebaskan 3 banteng tersebut. Biarlah Puntadewa yang merawat banteng tersebut. Karena keikhlasan Raden Puntadewa, 3 banteng tersebut hilang wujud binatangnya dan berubah menjadi 3 ksatria gagah, lalu menyatakan
bahwa akan setia kepada Raden Puntadewa. Tentu saja Raden Puntadewa akan menerimanya dan memberi nama 3 kesatria tersebut, Andokowono, Andokosemeru, dan Andokosemilir, karena Andoko berarti banteng. Kemudian baik Tambak Ganggeng, Andokowono, Andokosemeru, dan Andokosemilir turut menyertai setiap perjalanan Raden Puntadewa di dalam hutan Wonomarto untuk membabat alas Wonomarto yang tujuannya adalah membangun kerajaan baru. Singkat saja, babat alas Ngamar sudah selesai. Lemajin, Yudhistira, dan Dunwacana, Donojoyo, Nakula, dan Sadewa telah manunggal jiwa raga ke Puntadewa, Bratasena, Permadi, Pinten, dan Tangsen. Prabu Sri Bagindo Maharaja atau Prabu Matswapati menjadi saksi berdirinya kerajaan Ngendroprasta atau Ngamarta, lalu mengesahkan Puntadewa sebagai rajanya, Prabu Puntadewa atau Prabu Darmakusuma. Kemudian Prabu Darmakusuma memanggil Tambak Ganggeng dan Andokowono dan menobatkan keduanya menjadi Mahapatih Kerajaan Ngamarta. Tambak Ganggeng patih dalam dan Andokowono sebagai patih luar. Itulah asal-usul patih Kerajaan Ngamarta, Tambak Ganggeng dan Andokowono, yang kini sudah umum diketahui oleh para pecinta kesenian pewayangan Jawa, termasuk saya pribadi yang baru saja mengetahui juga mengenai kedua tokoh ini, Tambak Ganggeng dan Andokowono. Pasti banyak kekurangan materi video ini, jadi silahkan komentar agar bersama mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Selanjutnya subscribe dan nyalakan loncengnya agar update terus video-video terbaru dari channel ini yang sederhana dan ala kadarnya. Terima kasih atas partisipasinya dengan menyimak video ini sampai habis. Semoga menjadi sedikit hiburan dan semoga bermanfaat. Ada pesan nih dari Prabu Darmakusuma bahwa welas asih kasih sayang hendaknya secara bijak diberikan kepada setiap makhluk tanpa mengharap pamrih. Cukup sekian dulu dan sampai jumpa lagi.